Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Belakangan ini, nama Bjorka sedang viral di kalangan netizen plus 62. Awalnya, hacker yang belum diketahui asal mulanya itu menjual data yang diklaimnya sebagai data pelanggan IndiHome. Kemudian, ia kembali menjual data yang menurutnya adalah data 1,3 miliar data pengguna kartu prabayar seluler dari berbagai operator di Indonesia. Dia bahkan memberi sampel sebanyak 200 juta data secara cuma-cuma. Tidak berhenti sampai di situ, aksi kejahatannya terus berlanjut. Ia lantas meretas dan membocorkan data-data pribadi milik beberapa pejabat publik di Indonesia. Ketua DPR Puan Maharani, Menkominfo Johnny G. Plate, hingga Menteri BUMN Erick Thohir menjadi korban doxing Bjorka. Perkembangan terakhir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mendagri Tito Karnavian juga turut menjadi korban berikutnya. Bahkan, pegiat media sosial Denny Siregar ikut terkena aksi Bjorka. Sepemahaman dengan Kadrun, Bjorka menuding Denny Siregar mempolarisasi masyarakat. Namun, Denny Siregar meledeknya karena data-datanya yang dibocorkan Bjorka adalah datanya yang dahulu memang sudah bocor. Lantas, ia pun menantang Bjorka untuk membocorkan data chat mesum Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Di akun Twitternya, Bjorka curhat mengenai motifnya yang menyerang website dan pejabat pemerintah Indonesia. Ia mengaku aksi kejahatannya ini didedikasikan kepada orang dekat yang selama ini telah mengasuhnya semenjak ia lahir. Diceritakannya bahwa orang itu sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Orang tersebut adalah orang Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraannya karena kebijakan yang ditetapkan rezim Orde Baru pasca tragedi G30S PKI tahun 1965 silam. Orang yang telah mengasuh Bjorka itu termasuk para generasi muda yang dikirim untuk tugas belajar pada masa pemerintahan Soekarno. Namun, pasca tragedi 1965, mereka dilarang oleh rezim Soeharto untuk pulang ke Indonesia. Mereka dianggap terlibat PKI. Orang-orang inilah yang disebut orang-orang eksil atau buangan. Orang-orang eksil ini banyak tersebar di negara-negara Eropa Timur. Orang dekat Bjorka itu sebenarnya ingin kembali untuk membangun Indonesia dengan teknologi yang telah dikuasainya. Ia ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik. Namun, kebijakan rezim Soeharto telah memupus keinginannya itu. Demikian cerita Bjorka. Ia mengatakan bahwa langkahnya mengganggu Indonesia adalah caranya untuk mewujudkan mimpi almarhum orang dekatnya itu. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang dari tentara. Karena mereka cuman orang bodoh. Tweet Bjorka di Twitter. Ia mengungkap betapa mudahnya membobol data yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Sepertinya sudah cukup Bjorka mempermalukan Menkominfo Johnny G. Plate beserta seluruh jajarannya. Terbukti, kader Nasdem itu tak berdaya dalam kewenangannya sebagai penjaga keamanan ruang digital Indonesia. Catatan buruk ini mungkin bisa menjadi masukan untuk Presiden Jokowi untuk menata ruang digital Indonesia ke depan agar aman dari berbagai serangan dan gangguan cyber. Terutama untuk lebih selektif dalam memilih pejabat puncak maupun posisi-posisi lain yang strategis di Kementerian Kominfo ini. Namun,
Terkait dengan kekesalannya pada rezim Orde Baru, seharusnya Bjorka lebih logis dan fokus dalam menentukan target serangan cybernya. Rezim Orde Baru sendiri telah tumbang karena gerakan reformasi tahun 1998. Namun pada saat ini masih ada kekuatan atau kelompok-kelompok pro Orde Baru yang berkentayangan. Bahkan gurita bisnis keluarga penguasa rezim Orde Baru itu sudah terlanjur kokoh dan menjalar kemana-mana. Yang kabarnya asetnya saja tidak akan habis dimakan 7 turunan. Logikanya, aksi Bjorka seharusnya ditujukan pada kekuatan atau kelompok-kelompok pro Orde Baru dan lingkaran dalam Soeharto, terutama keluarganya, yang bahkan disebutkan dalam TAP MPR mengenai KKN-nya. Kenapa Bjorka luput dalam melihat hal ini? Kalau dia bisa mengacak-acak data pemerintah, tentunya bukan hal yang sulit baginya untuk membongkar data gurita bisnis keluarga cendana terkait dengan uang negara yang selama 32 tahun telah mereka kemplang. Ini tentunya kalau dia memang benar-benar ingin membalaskan rasa sakit hati orang dekatnya pada rezim Orde Baru itu. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham siapa itu Bjorka? Apakah kita masih percaya bahwa Bjorka adalah hacker sungguhan atau hacker abal-abalan yang memanfaatkan situasi politik di Indonesia saat ini? Jangan sampai semua orang akan berkeyakinan bahwa Bjorka adalah seseorang ahli hacker profesional dari negara luar yang membocorkan data-data pemerintah Indonesia. Tapi yang sesungguhnya manusia pengkhianat itu ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita berpikir secara kritis dan salam waras untuk kita semua.